Fitnah jahat sekarang sedang dialamatkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan. Fitnah itu menuding beliau terlibat dalam manipulasi penyaluran Bansos DKI tahun 2020 yang bernilai 2,85 triliun rupiah. Fitnah ini bertujuan ingin menodai reputasi Anies sebagai capres yang anti korupsi. Dari pokok masalahnya saja, itu sudah tidak benar, dengan menuduh Anies terlibat dalam korupsi. Sebab, pihak Pasar Jaya saja, sudah mengakui bahwa beras bansos itu milik mereka yang merupakan hasil sisa usaha mereka. Fitnahan keji itu bermula dari cuitan di akun Twitter @kurawa, yang menuding, bahwa terdapat temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020. Akun itu, menyoroti alokasi anggaran pengadaan Bansos dari Pemprov, kepada 3 perusahaan untuk mengurusi penyaluran Bansos. Akun itu menyoroti nilai dana Bansos kepada Pasar Jaya, yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan lain, yaitu sebesar 2,85 triliun rupiah. Seperti biasa, tanpa melihat benar tidaknya berita, pihak-pihak yang benci Anies bereaksi berlebihan. Bahkan mengeluarkan kata-kata kotor, hinaan, dan bahkan sampai menyatakan sentimen keagamaan yang tidak patut dan tidak ada hubungannya. Penyaluran Bansos memang dilakukan pada masa Anies sebagai gubernur, tetapi tidak serta-merta itu menunjukkan bahwa dia terlibat dalam kejahatan korupsi Bansos ini. Tuduhan itu menunjukkan kekalutan para pembenci Anies, yang tidak mempunyai dasar untuk menuduh Anies. Sehingga sesuatu yang belum tentu perkara korupsi, dan kalaupun terjadi korupsi belum tentu Anies terlibat, sengaja mereka ramaikan. Main tuduh, dan blow up tuduhan merupakan salah satu ciri yang sering dilakukan para pembenci Anies, karena merasa tidak tersentuh hukum. Maka mereka sekehendak hatinya melakukan framing negatif, fitnah dan pencemaran nama baik. Mereka memakai strategi post-truth, bahwa kebohongan yang disebarkan berulang-ulang, akan dianggap sebagai kebenaran. Pihak Pasar Jaya, sudah mengakui bahwa stok beras yang tersisa itu, adalah masih menjadi tanggung jawab mereka untuk menyalurkannya. Mereka pun juga bermaksud untuk melelang stok sisa tersebut. Lalu di mana alasannya menuduh Anies terlibat korupsi? Dari pengakuan Pasar Jaya itu, terlihat jelas Anies tidak bertanggung jawab atas stok sisa beras itu. Ada pihak-pihak yang bermaksud jahat, melibatkan Anies seolah-olah dia yang membuat beras itu membusuk. Tujuannya jelas, untuk menodai reputasi Anies, sebagai sosok yang tegas, anti korupsi, kolusi dan nepotisme, dan bukan asuhan oligarki. Pastinya, ujungnya mencegah Anies maju sebagai capres. Secara logika saja, bila itu adalah dana anggaran Bansos 2020, kenapa gak diangkat isu ini dulu saat Anies menjabat gubernur, kenapa malah sekarang? Kenapa gak di-blow up saat Anies masih berkuasa, pas banget untuk menjatuhkannya, bukan saat beliau gak menjabat lagi? Terus, ngapain saja dulu Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penghargaan audit keuangan, kepada Pemda DKI, dengan wajar tanpa pengecualian secara berurutan selama 5 tahun? Sepertinya, para pembenci Anies perlu mendapatkan pelatihan lagi menggunakan anggaran negara, agar makin pintar dan makin hebat lagi, menebar kebencian dan fitnah pada Pak Anies. Buat penebar fitnah, sekedar mengingatkan kembali, hati-hati, ingatlah, bahwa fitnah itu dosa sangat besar.